Bismillahirrahmanirrahim. Dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-An'am ayat yang ke-21. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-21. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat aniaya. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-21. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang menyembunyikan kebenaran adalah orang-orang yang tidak wajar diterima kesaksiannya. Lebih-lebih mereka yang mengada-ada atas nama Allah. Ayat ini dengan ayat yang sebelumnya mempunyai korelasi yang cukup kuat. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-19 yang berbicara tentang ayyu syai'in akhbaru syahadatan. Siapakah yang lebih kuat, yang lebih besar kesaksian? Bahwa ayat ini turun, ayat 19, wa nazzala lamma qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat turun tatkala mereka berkata, tatkala mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tina biman yashhadu laka bin nubuwah. Mereka meminta kepada kanjeng Nabi, a'tina, datangkanlah olehmu kepada kami, biman yashhadu laka, dengan orang-orang yang menyaksikan, yang menjadi saksi untukmu, bin nubuwati, dengan kenabian, dengan kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ahlal kitaba, fa in ahlal kitabi ankaruka, karena bahwa fa inna ahlal kitabi, maka sesungguhnya orang-orang ahlul kitab Nasrani dan Yahudi mengingkari engkau. Jadi di dalam prolog tadi kita kemukakan mereka yang menyembunyikan kebenaran adalah orang-orang yang tidak wajar diterima kesaksiannya. Ya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya Yahudi dan Nasrani mengetahui dan mengenal kanjeng Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah mengenal kanjeng Nabi Muhammad laksana mereka mengenalnya anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran
Sebetulnya Yahudi dan Nasrani satu menjadi saksi utama akan kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengingkari. Mereka menyatakan kami tidak mengenal Muhammad, padahal di dalam kitab suci mereka yang berbahasa asli, ya, baik Taurat maupun Injil, bercerita banyak tentang keadaan dan kedatangan Mesias yang terakhir, Nabi yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disindir oleh Allah bahwa mereka yang menyembunyikan kebenaran adalah orang-orang yang tidak wajar diterima kesaksiannya. Menyembunyikan kebenaran akan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Taurat dan Injil adalah orang-orang yang tidak wajar diterima kesaksiannya. Makanya dikemukakan oleh Allah, ayyusai'in akbaru syahadatan kulillah. Siapakah yang lebih kuat? Siapakah yang lebih besar kesaksiannya? Katakan oleh Hai Muhammad, Allah yang lebih kuat kesaksiannya, Allah yang lebih besar kesaksiannya tinimbang Yahudi dan Nasrani, tinimbang kesaksian para makhluk-makhluk Allah baik di dunia maupun di langit. Bahwa lebih-lebih mereka yang mengada-ada atas nama Allah, ya, mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Mereka lah orang-orang yang tidak wajar diterima kesaksiannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat 21 dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, waman aila ahada, dan siapakah, maksudnya tidak ada satu orang pun, azlamu yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman iftara 'alallahi kadziba, tidak ada satu orang pun yang lebih zalim, yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah kebohongan. Binisbati syariki ilaih, dengan menisbatkan kemusyrikan kepada Allah. Jadi waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah, dan tidak ada satu orang pun yang lebih aniaya, yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah akan kebohongan. Perhatikan kata-kata azlamu, yaitu zalim, zulm atau penganiayaan. Perhatikan kata-kata itu. Zulm atau penganiayaan adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Menempatkan seseorang sebagai kedudukan Tuhan, itu adalah orang-orang yang zalim. Zulm merupakan sesuatu yang sangat tercela, sangat terhina. Bahkan besar dan kecilnya dosa ditentukan oleh besar dan kecilnya zulm. Hal ini berkaitan erat dengan pelaku kezaliman itu, serta terhadap siapa kezaliman itu dilakukan atau ditujukan. Semakin agung sasaran kezaliman, maka semakin besar pula kezaliman. Selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah wujud teragung dan termulia, maka tentulah kezaliman terhadapnya merupakan kezaliman
terbesar. Membuat kedustaan terhadap Allah itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Karena sasarannya adalah Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha besar. Siapapun orangnya yang mendustakan, yang membuat kedustaan terhadap Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman terbesar yang digarisbawahi ayat ini adalah membuat suatu kedustaan terhadap Allah, iftara 'alallahi kaziba. Jadi sekali lagi, yang menyembunyikan kebenaran, yang membuat kedustaan atas nama Allah, merekalah orang-orang yang paling zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadzdzaba bi ayatihi ay al-Qur'ani. Wa man azlamu mimman iftara, dan tidak ada satu orang pun yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman iftara 'alallahi kaziba, dari orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah akan kebohongan, au kadzdzaba bi ayatihi Al-Quran, atau yang mendustakan dengan ayatnya ya Allah, yang mendustakan dengan Al-Quran. Siapapun orangnya yang tidak percaya terhadap Al-Quran, yang mendustai Al-Quran, fahuwa azlamu, maka dia itu adalah orang-orang yang paling zalim. Innahu, karena bahwasanya yang demikian itu, la yuflihuz zalimun, tidaklah mendapatkan keuntungan sopo wong kang zalim, wong kang aniaya. Innahu, sesungguhnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya dengan yang demikian itu tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh keberuntungan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihuz zalimun, yang artinya sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang aniaya, orang-orang yang berbuat zalim, sesungguhnya tidak akan beruntung. Perhatikan kata-kata yuflihu, innahu la yuflihu. Kata-kata yuflihu al-falah artinya beruntung. Keberuntungan yang disebut dalam firman-Nya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang aniaya, dari segi bahasa dipahami dalam arti memperoleh apa yang diinginkannya. Orang-orang yang zalim tidak akan memperoleh apa yang diinginkannya, atau dengan kata lain, kebahagiaan. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Anda memang baru berbahagia jika mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tetapi harus diingat bahwa apa yang dianggap kebahagiaan tidak menjadi kebahagiaan, kecuali jika ia merupakan sesuatu yang didambakan serta sesuai dengan kenyataan dan substansinya. Saat ini kalau kita lihat saat ini dengan kondisi Indonesia dan rakyatnya hidup dalam kondisi yang sangat susah, ada segelintir atau sekelompok orang yang berpura-pura bahagia. Kalau kata-kata berpura-pura bahagia berarti kenyataannya enggak bahagia. Orang itu berarti la yuflihu. Orang itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Banyak sekarang
Padahal kebahagiaan itu adalah satu hal yang nyata, itu namanya bahagia. Tapi kalau orang-orang yang berpura-pura bahagia dengan kondisi Indonesia seperti ini, itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak bahagia. Aneh, aneh. Setiap kebahagiaan yang didambakan ada cara perolehannya. Sehingga bila diperoleh tanpa cara yang ditetapkan oleh sistem yang berlaku, maka pasti ia akan mengakibatkan kemacetan dan kerusakan seluruh atau sebagian dari komponen-komponen yang ada. La yuflihu zalimun, orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Orang-orang yang aniaya itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan oleh sebab kedustaannya itu, oleh sebab keberpura-puraannya itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan adalah salah satu cara yang tidak Kedustaan adalah salah satu cara yang tidak ditetapkan oleh sistem. Kedustaan di luar daripada sistem. Maka dikemukakan kedustaan atau kebohongan adalah salah satu cara yang tidak ditetapkan oleh sistem. Dengan kata lain, yang menyalahi sistem, kebohongan dan kedustaan adalah hal yang menyalahi sistem. Banyak yang masuk kategori menyimpang atau menyalahi sistem dan perbuatan aniaya. Di antaranya pemimpin yang mendustai atau yang membohongi rakyatnya. Berbuat aniaya itu namanya. Banyak yang masuk kategori menyimpang atau menyalahi sistem dan perbuatan aniaya, di antaranya pemimpin yang mendustai atau membohongi rakyatnya. Kedua, perbuatan tindak korupsi, apalagi tindak korupsi itu dilindungi oleh pemimpin negara. Yang ketiga, pemimpin yang berbuat tidak adil, melindungi yang salah, memenjarakan orang-orang yang benar, dan lain-lain. Yang akibatnya dari perbuatan-perbuatan aniaya tersebut yang menyalahi sistem adalah keburukan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Rakyat hidup susah, bangsa dan negara tergadai dan terjajah oleh bangsa asing. Itu terjadi karena adanya kedustaan, karena adanya tindak aniaya, yaitu satu tindakan yang keluar daripada sistem. Sekali lagi, perlu kita perhatikan bahwa kita hidup harus sesuai dengan sistem, mengikuti aturan yang ada, aturan yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak keluar dari sistem, tidak menyalahi sistem, insya Allah hidup kita berbangsa dan negara pasti akan baik, akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali kajian kita Al-An'am ayat yang ke-22. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ya iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.